Kalian pernah nemu nggak mobil bekas yang harganya jauh di bawah pasaran? Kelihatannya mulus, tapi pas dicek lagi, ternyata bekas banjir. Pasti kalian langsung ragu kan? Nah, fenomena ini bukan hal baru, khususnya di Indonesia. Dan di video kali ini, kita bakal bahas apa aja sih alasan-alasan kenapa mobil bekas banjir itu susah banget dijual. Jadi, simak sampai akhir ya. Mesin mobil itu ibarat jantungnya kendaraan. Nah, kalau jantungnya udah pernah kemasukan air, kalian bisa bayangin sendiri gimana bahayanya. Saat mobil terendam banjir, air bisa masuk ke dalam ruang mesin, merusak bagian dalam kayak piston, crankshaft, bahkan filter udara. Dan walaupun setelahnya udah dibersihin dan diservis, kerusakan mikroskopis bisa tetap tinggal. Lama-lama performa mesin bisa turun drastis. Suaranya jadi kasar, tarikannya lemes, atau yang paling horor, harus turun mesin. Jadi wajar aja kalau orang langsung mundur pas denger kata bekas banjir. Masalah kedua, kelistrikan. Sekali air banjir masuk ke bagian kabel dan soket, itu kayak nyiram air ke colokan listrik. Masih bisa nyala, tapi yang ngeri banget. Mobil zaman sekarang udah punya banyak sensor dan modul elektronik. Sekali korslet bisa bikin semua sistem error. Speedometer mati, lampu kedip-kedip sendiri, power window rusak, bahkan airbag bisa nggak berfungsi. Dan yang paling ngeselin, kerusakan kelistrikan tuh suka random. Hari ini normal, besok bisa mogok tiba-tiba. Nggak heran orang takut beli mobil yang kelistrikannya udah pernah kerendam. Begitu mobil dicap bekas banjir, harganya bisa jatuh sampai puluhan juta. Dan meskipun dijual murah, tetap aja susah laku. Soalnya orang Indonesia itu cerdas dan penuh pertimbangan. Beli mobil itu bukan cuma soal harga, tapi juga soal rasa aman. Banyak yang mikir, daripada beli mobil bekas banjir murah, mending cari yang lebih mahal dikit tapi aman. Jadi walau udah banting harga, tetap aja pasarnya tuh sempit banget. Banyak banget mobil bekas banjir yang dibikin kinclong sebelum dijual. Joknya dilapis ulang, karpet diganti, interior disemprot pewangi, bahkan mesinnya dicuci bersih biar kelihatan oke. Tapi buat pembeli yang jernih, jejak banjir itu bisa ketahuan. Kayak karat di bawah jok, jamur di sela-sela dashboard, atau bau apek yang nggak hilang-hilang. Makanya banyak orang bawa montir atau pakai jasa inspeksi sebelum beli. Sekali aja ketahuan bekas banjir, langsung batal. Yang terakhir, dan ini yang paling berpengaruh, cerita-cerita dari orang lain. Banyak banget kasus orang yang pernah beli mobil bekas banjir dan akhirnya nyesel. Harus bolak-balik bengkel, keluar duit berjuta-juta buat perbaikan, tapi tetap nggak beres. Cerita-cerita kayak gini gampang viral, apalagi di forum otomotif atau media sosial. Akhirnya muncul deh stigma di masyarakat kalau mobil bekas banjir sama dengan banyak masalah. Dan stigma ini susah banget buat dihapus. Jadi itulah alasan kenapa mobil bekas banjir susah banget buat dijual. Ingat ya auto lovers, orang beli mobil tuh pengennya tenang, bukan malah dapat bonus drama. Tapi kalau auto lovers udah terlanjur punya mobil bekas banjir dan mau jual, masih ada jalan kok. Yang penting jujur sama kondisi mobilnya, sertakan juga bukti perawatan, kwitansi servis atau laporan inspeksi dari bengkel terpercaya. Kadang transparansi justru bikin pembeli lebih yakin, apalagi kalau harganya juga masuk akal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya.